As-San'ani dari San'a, maka dia tinggal di San'a kemudian berpindah ke Syam menjadi Asy-Syami. Dan Hafiz Ibnu Maisarah di sini sama seperti yang lainnya, fi tabaqah as-saminah, dia hidup di tabaqah yang ke-8. Wa makna dzalik huwa al-wusta minat tabi'in, min itba'at tabi'in. Maka dia di tabaqah yang ke-8 dari para itba'at tabi'in. Dan ucapan para ulama atas dia, maka telah berkata Imam Ahmad, laisa bihi ba's. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yaum, yaumus sabt, khamis wa ishrun min syahri Julai 2026 muqabil al-ashir min syahri Safar 1448. Alhamdulillah, ma zilna fi darsina fi kulliyatil hadis min kitab Sahih Al-Bukhari fi kitab Al-I'tisam bisunnah wal Quran, holding fast to the Quran and Sunnah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz, haddatsana Abu Umar As-San'ani min al-Yaman, an Zaid ibn Aslam, an Atha ibn Yasar, an Abi Sa'idin al-Khudri, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran shibran, dira'an wa dira'an wa dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Qulna ya Rasulullah, al-yahud wan nasara, qala faman. So narrated Abu Sa'id al-Khudri, the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, you will follow the ways of those nations who were before you, span by span, and cubit by cubit, and inch by inch, so much so that even if they entered a hole of the mastigar, you would follow them. We said, O Messenger of Allah, do you mean the Jews and the Christians? He said, whom else? Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz. Muhammad ibn Abdul Aziz, dia Ar-Ramli, wa huwa fi tabaqah al-ashirah, hidup di tabaqah yang ke-10, maknanya di zaman Imam Ahmad dan dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Dan Ar-Ramli di sini dia adalah nisbah kepada Wasit. Maka dia dari ahli Wasit di Irak. Dan para ulama menyebut dia dari segi al-jarh wa ta'dil, maka berkata
Ya'qub ibnu Sufyan al-Faswi kana hafidhon. Dan sebagian dari ulama mendhaifkan seperti Abu Zur'ah qala laisa biqawi. Maka berkata Abu Hatim, adraktuhu walam yaqdili as-sima minhu. Kana indahu garaib walam yakun indahum bil mahmud. Huwa ila dha'f ma huwa. Maka Abu Zur'ah dan Abu Hatim dari lafaz ini mendhaifkannya. Dan Ya'qub ibnu Sufyan al-Faswi kana yaqul hafidhan, bahwa dia adalah hafidh. Maka wallahu a'lam, dari khobar-khobar ini bisa dikatakan di jamak al-qaul dia saduq, dan itu yang dilakukan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Takrib saduq yahim. Maka pelajaran kita di Sahih Al-Bukhari dan Muslim insyaallah kita mulai masuk kepada tatbik bagaimana ikhtilaf fil jarhi wa ta'dil dan bagaimana dhawabit al-jarhi wa ta'dil kita masukkan. Jadi kita baca juga bagaimana para ulama jika ada khilaf di kalangan mereka di saat menjarah dan menta'dil. Maka wallahu a'lam Muhammad ibn Abdul Aziz Ar-Ramli saduq. Maka hadis ini hadis yang hasan. Dan hasan dari jalan ini. Dan makna dari hadis ini telah kita lewati di pelajaran yang lalu dari Abi Hurairah. Dari riwayat siapa Abi Hurairah? Sa'id Al-Maqburi. Maka ini bisa menguatkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri yang sekarang, yang saduq hasanul hadis. Haddatsana Abu Umar As-San'ani minal Yaman. Maka Abu Umar As-San'ani damaknya adalah Hafiz ibnu Maisarah Al-Ukaili. As-San'ani dari San'a, maka dia tinggal di San'a kemudian berpindah ke Syam menjadi Asy-Syami. Dan Hafiz ibnu Maisarah di sini sama seperti yang lainnya fi tabaqah as-saminah, dia hidup di tabaqah yang ke-8. Wa makna dzalik huwa al-wusta minat tabi'in, min itba'at tabi'in. Maka dia di tabaqah yang ke-8 dari para itba'at tabi'in. Dan ucapan para ulama atas dia, maka telah berkata Imam Ahmad, laisa bihi ba's. Dan di riwayat mengatakan siqah. Dan Yahya Ibnu Ma'in pun mengatakan siqah. Kemudian Abu Hatim mengatakan salihul hadis, diturunkan dari siqah menjadi saleh. Dan Abu Zur'ah pun mengatakan la ba'sa bihi yuktabu hadithuhu wa mahalluhu sidq. Dan berkata Ya'qub ibnu Sufyan siqatun la ba'sa bihi. Maka dari lafaz-lafaz ini dia antara siqah dengan saduq, namun yang mendekati wallahu a'lam dia siqah seperti disiqahkan oleh Imam Ahmad dan Ya'qub Al-Faswi dan yang lainnya. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar pun mengatakan fi takrib siqatun rubama wahim. Alhasil rawi ini pun antara siqah dengan saduq, Hafiz Ibnu Maisarah, dan dia hidup di tabaqah yang ke-8. Kemudian meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam. Dan Zaid ibnu Aslam
fi tabaqah ats-tsalitsah. Dia seorang mufassir dan seorang tabi'i al-wusta, Zaid ibnu Aslam. Adapun Zaid ibnu Aslam maka dia al-Adawi, al-Qurashi, al-Madani. Maka nasabnya seperti Umar ibn al-Khattab, al-Qurashi, al-Adawi. Adapun Zaid ibnu Aslam maka dia adalah imam di dalam ilmu hadis dan juga di dalam ilmu tafsir. Maka anak-anaknya dhaif. Di antaranya Usamah ibnu Zaid ibnu Aslam dhaif, wa Abdullah ibnu Zaid ibnu Aslam dhaif, wa Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dhaif. Jadi bapaknya imam muhaddis, anak-anaknya dhaif. Dan periwayatan anaknya Abdurrahman ini yang sering banyak ditafsir At-Tabari dari Ibnu Zaid. Siapa? Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam. Maka dia asalnya dhaif, namun jika meriwayatkan tafsir maka tafsirnya kuat karena dia mengambil ilmu tafsir dari bapaknya. Dan di tafsir At-Tabari dinisbatkan kepada dirinya, an Ibnu Zaid, maknanya Zaid Ibnu Aslam. Maka Zaid ibnu Aslam imam di dalam ilmu hadis, tidak ada ikhtilaf dari para kalangan ulama ahli jarhi wa ta'dil. Maka disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar siqatun alimun, bahwa dia siqah alim. Kemudian meriwayatkan dari Atha ibni Yasar al-Hilali. Maka Atha ibnu Yasar al-Hilali fi tabaqah ats-tsaniyah min kibar itba' at-tabi'in. Dan di sini pun sama al-Hilali al-Madani, dia dari ahli Madinah. Atha ibnu Yasar di atas dari Zaid ibnu Aslam dari tingkat tabaqat, maka dia tabi'i al-kabir di tabaqah yang kedua. Dan Atha ibnu Yasar disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah dan An-Nasa'i siqatun, maka disikohkan oleh para ulama. An-Nasa'i, Yahya ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, semuanya mensikohkannya. Kemudian meriwayatkan dari sahabat an Abi Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id, siapa namanya? Daiman miraran. Abu Sa'id man? Sa'ad ibnu Malik Al-Ansari. Maka dia seorang sahabi yang agung, yang banyak sekali periwayatannya, dari 7 rawi hadis yang meriwayatkan di atas 1000 hadis. Sa'ad ibnu Malik Al-Ansari. Adapun tentang matan hadis, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tatba'unna sanana man kana qablakum. Maka di sini disebutkan pasti kalian akan mengikuti sunnah yang dilaksanakan orang-orang sebelum kalian. Disifatkan bahkan shibron, sejengkal demi sejengkal, dira'an bidira'in, sedepa demi sedepa. Maka ajaran Islam yang jelas berbeda dengan al-Yahud wa Nasara,
itu nanti akan diikuti al-Yahud wa Nasara oleh kaum muslimin dari berbagai segi, dari mulai ibadah dan bahkan dari segi lifestyle, gaya hidup. Hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum, meskipun jika mereka al-Yahud dan Nasara masuk ke lubang dob. Apa makna dob? Dob adalah sejenis kadal. You know, dob messenger like lizard. Maka dia sejenis dari kadal gurun. Dan ini hukumnya boleh dimakan dari hadis Ali. Yang mana disebutkan di dalam hadis ini sahih. Qudima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dob. Wa la ya'rif nabi ishada. Falamma sa'al dob huwa hayawanat seperti kadal fa ma'akala. Hada laisa min ta'amil Arab. Maksudnya ini bukan makanan kebiasaan orang Arab. Orang Arab kalau makan daging ya unta, sapi, kambing. Ini daging buruan. Apa ini? Dob, sejenis kadal ya Rasulullah. Nabi tidak mau makan. Namun dimakanlah oleh para sahabat. Wa Nabi sakit dan Nabi diam. Berarti sunnah apa? Yusamma sunnah takririyah. Sunnah diberikan takrir oleh Nabi, persetujuan, recommendation. Jadi hukumnya halal. Maka dob hukumnya halal. Dan ini menjadi salah kaprah dan gagal faham di Indonesia gara-gara salah terjemah dari ustad-ustad atau dari percetakan. Ditafsirkan hatta walau dakhalu juhra dabbin ay lubang biawak. Maka biawak dengan dob jauh. Kita pernah di Yaman makan dob sengaja untuk mengikuti sunnah. Dan orang-orang Indonesia menangkap dob atau dikasih atau membeli. Maka dimakan beramai-ramai sengaja untuk sunnah seperti itu. Maka kita mengetahui dob. Dob itu ukurannya hanya 30 cm. Yang normal, yang gemuk atau dia alfanya, pemimpinnya seperti Dudu di sini, pemimpin, maka besar, bisa jadi 1 dirok seperti ini. Dan dia masuk ke lubang, dan di lubang itu dia bersarang, jadi tidak mudah menangkapnya. Dan dob ini jelas bukan dari biawak. Maka biawak hukumnya beda dengan dob. Dob halal tadi dari sunnah takririyah. Adapun biawak, the monitor lizard in English, maka di sini membuat hama di perkebunan, memakan ayam. Ada misalnya perkebunan ayam ataupun peternakan ayam, maka diserang oleh mereka. Dimakani ayam-ayam masuk ke tempat ayam broiler, ataupun dia memakan bangkai dan yang lainnya. Maka di sini hukumnya haram dari segi mempunyai cakar dan membunuh dengan cakarnya, dan mempunyai taring untuk membunuh. Adapun dob tidak punya taring. Dia ada gigi, hanya gigi untuk makan, mencerna seperti kalian punya gigi kan? Tidak ada kalian menjadi predator, makan monyet misalnya dengan gigi kalian, tidak. Maka di sini biawak masuk kepada hadis kullu dinabin wa makhlabin haram. Semua binatang yang mempunyai taring untuk berburu dan mempunyai cakar untuk berburu haram dimakan.
maka masuk kepada itu biawak, adapun dob halal. Maka di sini sebagian dari orang-orang di Indonesia mereka makan daging biawak. Bahkan banyak tempat makan. Seperti yang saya ingat di Bandung, di Lembang, maka ada rumah makan tertulis sate biawak. Maka barang siapa yang ingin sate biawak bisa pesan di situ. Dan banyak, bukan satu tempat saja. Di tempat Lembang. Lembang itu keluar dari Bandung ke arah Subang yang dingin. Dengan alih-alih biasa meningkatkan libido, menguatkan syahwat laki-laki, laku dah. Semua makanan jika ditulis menguatkan syahwat laki-laki, membuat laki-laki jadi Superman, menjadi Tarzan di medan tempur ranjangnya dengan istrinya, laku keras. Meskipun bohong. Intinya dia daging. Dan semua protein hewani seperti daging kecuali babi, maka intinya dia adalah mengandung hormon testosteron. Karena hormon testosteron terbuat dari, jadi pelajaran kedokteran. Maka hormon testosteron itu dia hormon laki-laki yang diolah di testis untuk mengeluarkan mani dan mengeluarkan libido syahwat laki-laki, jadi maco laki-laki dan gagah perkasa di ranjang. Itu harus diantaranya dari kolesterol. Dan kolesterol itu dari daging-dagingan. Maka di sini diiklankan menguatkan libido, mesti harus makan daging biawak yang haram. Masih banyak menguatkan libido. Beli apa? Beli daging sapi, bikin rendang. Menyembelih kambing, makan kambing, bahkan ayam, apalagi pecel lele. Itu lele mengandung omega 3 dan kolesterol yang baik, dinamakan kolesterol HDL, HDL, singkatannya high density lipoprotein. Maka dia akan meningkatkan libido yang tinggi. Maka mulai dari sekarang makanlah pecel lele. Jadi iklan. Maka kita kembali ke permasalahan juhra dobbin. Di sini dimisalkan oleh Nabi. Hatta lau dakhalu juhra dobbin, maka Yahud dan Nasara ini jika mereka masuk ke lubang biawak, kaum muslimin akan mengikuti pula. Lihat bagaimana syidahnya mereka mengikuti orang-orang kufar. Padahal di dalam Islam sudah diajarkan bahkan ibadah yang sudah jelas seperti sholat dan seperti puasa, yang memang itu adalah ibadah, Nabi tetap menginginkan perbedaan. Dan di dalam lifestyle, gaya hidup, pakaian, dan yang lainnya pun Nabi menginginkan perbedaan. Maka untuk dari segi pakaian dan gaya hidup, lifestyle, maka telah disebutkan di dalam sunnah-sunnah dengan lafaz perbedaan ini, khaliful yahud, qassus syawarib, wa wafrul liha. Maka selisihilah Yahudi dengan kamu memangkas dari kumis-kumis kamu yang lebih dari mulut, dan panjangkanlah jenggot. Maka lihat di zaman now betapa kaum laki-laki, bahkan maaf minal Arab, potong jenggotnya seperti perempuan. Apa bedanya? Maka ini menyelisihi dari sunnahnya laki-laki muslim. Lalu mengikuti siapa? Al-Yahud. Maka lihat orang-orang Yahud, dicukur jenggotnya, dan Nasara, dan Majus, dan dibiarkan dari kumisnya panjang, sampai melebihi mulut, dan jika dia minum susu,
maka mulutnya akan putih, ikut minum. Ini contoh. Sekarang diikuti. Maka maaf, banyak sekali laki-laki yang mencukur jenggot, padahal harus dipanjangkan. Maka ini contoh bagaimana mereka mengikuti al-Yahud wa Nasara, padahal sudah disebutkan. Dan contoh yang lain dari peribadatan yang sudah jelas ibadah. Contohnya seperti puasa. Maka puasa orang Yahud, mereka melaksanakan puasa, dan Nasara melaksanakan puasa, dan Muslimin melaksanakan puasa. Maka Nabi menginginkan suatu perbedaan. Apa di antaranya? Sahur. Maka dibedakan seperti hadis Abdullah bin Amr bin Al-As di Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna al-farq bainakum wa ahlal kitab fi siyam aklatas sahur." Maka yang dijadikan penjeda perbedaan antara puasa kalian dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Maka maksudnya makan sahurlah. Ini sunnah. Meskipun kalian sama diperintahkan untuk sholat, mereka pun diperintahkan untuk puasa, mereka pun puasa. Namun dibedakan dengan melaksanakan sahur. Dan begitu pun menyegerakan berbuka. Seperti hadis Sahal ibnu Sa'ad, la tazalu ummati ala sunnati malam tangtadiru bifitriha an-nujum. Hadis muttafaqun alaih dengan lafaz seperti ini. Maknanya, umatku dalam berpuasa masih terus dalam sunnahku, mengikuti sunnahku kaum muslimin, selama tidak menunggu berbuka puasa, menunggu an-nujum, bintang-bintang. Maksudnya orang-orang Yahud mereka berbuka di waktu Isya. Jadi waktu Isya di mana bintang-bintang mulai timbul dan dhahaba syafaqal ahmar, waktu maghrib lembayung merah itu hilang. Nah, disitulah orang-orang Yahud baru berbuka. Adapun kaum muslimin di hadis-hadis yang sahih dan juga ayat, fa'atimu ilal lail, summa atimu ilal lail, ditafsirkan di banyak hadis bahwa dengan tenggelamnya matahari itulah waktu berbuka. Maka lihat beda, sengaja dibedakan oleh Nabi. Maka khalifu al-Yahud, selisihilah Yahudi dalam berbuka puasa. Mereka berbuka puasa di waktu terbit bulan-bulan, bintang-bintang setelah Isya, dan kaum muslimin waktu maghrib. Namun sekarang ini banyak yang mengikuti Yahud, terutama Syiah, dan kami dapati di Yaman dari pengikut Syiah, dan apalagi di Teheran dan juga di Asbahan di Iran, maka mereka adzan dalam keadaan waktu Isya. Maka lihat, Nabi mengatakan, la tazalu ummati ala sunnati malam tangtadir bifitriha an-nujum. Umatku kaum muslimin terus dalam keadaan sunnahku, tidak mengikuti Yahud di saat mereka berbuka waktu maghrib tenggelamnya matahari. Dan sekarang kelompok Syiah sudah mulai menyelisihi seperti hadis ini. Shibron bi shibrin, dira'an bi dira'in. Hatta walau dakhulu juhra dabbin la fa'aluh. Dan begitu pun dalam permasalahan sholat. Maka sholat kaum muslimin dengan sholat Yahud dan Nasara sama diperintahkan. Namun apa yang dikatakan oleh Nabi untuk menyelisihi di hadis yang sahih diriwayatkan Abi Daud dari Shaddad ibnu Aus, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliful Yahud, sallu fi ni'alikum, khaliful Yahud. Di riwayat An-Nasa'i wan Nasara. Maka dalam permasalahan salat pun yang dia ibadah, dan orang-orang Yahud dan Nasara pun diperintahkan untuk ibadah, diperintah kita menyelisihi ibadah salat ini apa? Salat dengan sandal. Maka ini dari sunnah, bukan bid'ah.
Tapi sunnah salat dengan sandal. Yang mengatakan bid'ah dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Maka dia adalah sunnah dengan hadis ini. Lalu apa faedahnya di sini? Khaliful Yahud. Selisihilah orang Yahud dan Nasara, mereka salat tanpa sandal. Dilempar sandalnya di pintu masjid kemudian masuk. Seperti sekarang tempat masjid-masjid di mana-mana seperti itu. Maka ini sudah menunjukkan juga pendalilan mengikuti orang-orang muslim dengan ibadahnya orang-orang al-Yahud wan Nasara. Paham? Ini sama seperti ucapan Nabi. Maka pertanyaannya di sini, apakah dulu di zaman Nabi para sahabat mengikuti Nabi dalam sholat menggunakan sandal? Iya. Pertama di hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW kana yusalli bina'laih. Dulu Nabi sholat dengan sandalnya. Dan saya berikan hadis, para sahabat pun mengikutinya bersamanya, hadis Abi Sa'id yang disahihkan oleh Syekh kami Muqbil dari Imam Ahmad. Kata Abu Sa'id, "Shalaina ma'a Rasulillah bini alina." Bahwa Nabi salat dengan sandal dan kami para sahabat di belakang Nabi salat semuanya dengan sandal. Lihat bagaimana sunnah ini. Dulu Nabi menyelisihi Yahud dalam salat dan Nasara, dan para sahabat pun sama. Maka di saat di pertengahan sholat Nabi melempar sandalnya ke sebelah kiri. Faromaina ni'alana. Maka kami pun melempar sandal-sandal kami. Maka di saat selesai Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Lima fa'altum dalik?" Kenapa kalian melaksanakan yang demikian? Apa jawab Nabi? Apa jawab sahabat? Nabi mengatakan, atau sahabat mengatakan, "Shalaina bini alina wal an khalaqna ni'alana li'anna ra'aitu aw ra'ainak tukhalli ni'alak." Maka kami salat dengan sandal mengikutimu ya Rasulullah. Dan di saat kamu melemparkan sandalmu di tengah salat, kami pun melemparkannya mengikuti sunnahmu. Lihat bagaimana para sahabat dulu salat dengan sandal. Dan Nabi juga salat dengan sandal. Bahkan di saat lempar sandal oleh Nabi, para sahabat mengikutinya, melemparkan sandal mereka semuanya. Maka Nabi mengatakan, "Kenapa? Adapun aku melemparkan sandalku dikarenakan Jibril datang memberitahukan, itu sandal kamu wahai Muhammad ada najis." Maka dilemparkan oleh Nabi, dijauhkan dari tempat suci salatnya, dari kakinya, dijauhkan. Adapun kalian, apa yang kalian lakukan? Kalian melempar sendal-sendal kalian. Kami bermutabaah denganmu ya Rasulullah. Kamu salat dengan sandal, kami salat. Kamu melemparkan sandal, kami pun melempar. Maka ini menjadi pendalilan bahwa salat dengan sandal diinginkan oleh Nabi, bahkan dengan lafaz khaliful Yahud. Selisihilah Yahudi dan Nasara. Maka ini sudah menjadi pendalilan dalam peribadatan pun. Nabi tidak menginginkan kaum muslimin mengikuti Yahud dan Nasara. Maka dari hadis ini jelas sekarang, di mana-mana di masjid-masjid, orang melaksanakan sholat sama seperti ibadahnya orang Yahud dan Nasara, meskipun tentunya berbeda ibadah mereka. Namun dari segi permasalahan sholat dengan sandal, mereka mengikuti Yahudi. Dan juga dari segi puasa, orang-orang yang sengaja tidak sahur, maka mereka seperti ahlil kitab. Meninggalkan sahur dengan sengaja sama seperti ahlil kitab puasanya. Dan juga mengakhirkan berbuka puasa seperti orang-orang Syiah, maka mereka mengikuti Yahud. Maka lihat, ini contoh yang terjadi. Betapa kaum muslimin shibron bisibrin wadira'an bidira'in mengikuti al-Yahud wa Nasara. Dari segi lifestyle antum lihat, laki-laki semuanya dicukur jenggotnya karena mengikuti mereka. Dan pakaian-pakaian yang populer dari mereka seperti jeans diikuti. Mana saub, mana pakaian-pakaian sunnah? Tidak ada. Kepala-kepala mereka terbuka, tidak menggunakan imamah ataupun penutup kepala. Maka inilah keadaan dari umat Islam sekarang. Maka Nabi telah mewanti-wanti, pasti kalian akan mengikuti
orang-orang Yahudi dan Nasara dari gaya hidup, lifestyle, ataupun dari peribadatan, meskipun mereka masuk juhrodobbin tabi'tumuhum, meskipun mereka akan masuk ke lubang dob, pasti kalian mengikutinya. Sekarang pertanyaan dari para sahabat, qulna ya Rasulullah al-Yahud wan Nasara, apakah yang diinginkan umat sebelum kita yang kafir itu adalah al-Yahud wan Nasara? Qala faman? Kalau bukan dari mereka siapa lagi? Maka inilah hadis yang kita bahas pada hari ini. Lalu mana wajah pendalilannya? Wajah pendalilannya adalah kebalikannya. Kita di dalam pembahasan kitab ini al-i'tisam bil kitab was sunnah. Kaum muslimin harus berpegang kepada sunnah Nabi dan kepada ucapan Nabi dan kepada Al-Quran. Jangan mengikuti al-Yahud dan Nasara seperti di hadis ini. Maka dari dua hadis yang telah kita pelajari dari Abi Hurairah kemarin dan juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri sekarang menjadi pendalilan bahwa berapa banyak dari kaum muslimin sekarang sudah sesuai apa yang dikatakan oleh Nabi, mengikuti mereka dalam gaya hidup lifestyle dan dalam peribadatan, seperti sholat tanpa sendal, seperti tidak memelihara jenggot, seperti tidak mau bermakan sahur seperti ahlul kitab, dan seperti mereka orang-orang Syiah yang mengakhirkan buka puasa dengan menunggu bintang-bintang. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.